Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala man bu'itsa rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kembali satu hadis saya ingin sampaikan kepada kita sekalian, mudah-mudahan menjadi bagian dari ilmu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wariskan kepada kita. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Diriwayatkan pula oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'ab Al-Iman. Diriwayatkan pula oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Al-Musannaf. Juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Haythami di dalam kitab Majma' Az-Zawaid dari seorang sahabi bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan ini adalah merupakan asar. Kata beliau, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, halaka man lam ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Kemudian disebutkan di sini, bal halaka man lam ya'rif qalbuhu al-ma'rufa wa yunkir qalbuhu al-munkara. Kata beliau, celaka orang yang tidak beramar ma'ruf dan orang yang tidak bernahi mungkar. Bahkan disebutkan di sini justru bahkan celaka pula orang yang tidak mengetahui hatinya tidak mengetahui apa itu yang ma'ruf, dan kemudian hatinya tidak mengingkari yang mungkar. Jamaah sekalian, ini adalah apa yang tentu tidak sembarang diucapkan. Hal ini tentu adalah bermula dari apa yang beliau dapat dari murabbi beliau, dari guru, dari syekh beliau, yang tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita hendaknya mengambil pelajaran dengan sesungguhnya bahwa setiap kita punya kewajiban untuk mengetahui apa itu ma'ruf dan apa itu mungkar, lalu kemudian bisa menyikapinya dengan baik. Dari mulai menyikapi dengan hati, menyikapi dengan mulut, menyikapi dengan perbuatan, menyikapi dengan sikap. Tentu adalah dijabarkan dalam hadis lain tentang caranya. Tetapi hadis ini ataupun asar ini adalah memberikan kepada kita tentang betapa tidak ringannya, betapa beratnya kita mengaku muslim, tetapi kita tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekeliling kita, sehingga sesungguhnya akan kembali kepada kita pengaruhnya. Pada saat kita tidak mengingkari kemungkaran, maka kemungkaran itu akan semakin tumbuh, kemungkaran itu akan semakin menyebar, kemungkaran itu akan semakin menular, kemungkaran itu akan semakin dominan. Bahkan kemungkaran itu bisa jadi akan masuk ke dalam rumah kita, bahkan ke dalam saku kita. Sungguh kalau kita tidak tahu apa itu mungkar dan bagaimana cara menyikapi kemungkaran, maka sesungguhnya bisa menyebabkan kita menjadi orang yang binasa dan celaka. Karena kita terancam imannya. Terancam karena iman kita nyaris tidak berfungsi, tidak bisa menjadi indikator, tidak bisa menjadi katalisator, tidak bisa menjadi sesuatu yang menyinarkan, menunjukkan eksistensinya. Bahwa ada kemungkaran, tapi seolah kita tidak ada energi dalam diri kita. Padahal sesungguhnya kalau kita punya energi itu pasti akan bertolak. Suatu hal yang mudah bagi kita. Misalnya
kita adalah kemasukan sesuatu ke dalam hidung kita. Maka Allah akan berikan sesuatu yang disebut dengan bangkis, bersin. Itu adalah bukti bahwa tubuh kita sensitif. Kalau misalnya adalah juga mencium bau, ataupun melihat sesuatu, atau mata kita kemasukan sesuatu, pasti ada reaksi dari tubuh kita. Kalau kita sudah tidak mempunyai reaksi itu, berarti abnormal lah yang terjadi dalam tubuh kita. Demikian pula dengan kita. Iman kita ini eksis atau tidak, ditunjukkan dengan seberapa sensitif kita terhadap kemungkaran. Tetapi kalau kita tahu bahwa itu mungkar, kalau tidak tahu mungkar, ya bagaimana mau menyikapi? Oleh karena itu setiap kita harus wajib berilmu tentang apa itu ma'ruf dan apa itu mungkar. Sehingga kita tahu dan bisa menyikapinya dengan baik. Terhadap yang ma'ruf, kita harus gigih mengamalkannya dalam diri kita dan menyampaikannya pada orang lain, dan tidak boleh masa bodoh, dan pahalanya tinggi, pahalanya besar. Dan demikian pula terhadap nahi mungkar, kita harus tahu kemungkaran, lalu kemudian kita harus hindari kemungkaran itu sedapat mungkin walaupun kita tidak maksum. Dan kemudian kita harus bisa mencegah orang lain, tidak membiarkan orang lain, apalagi itu adalah keluarga kita, dan itu adalah tentu sesuatu yang merupakan tolok ukur keberadaan iman kita itu di dalam diri kita. Tetapi kalau itulah tidak ada, maka sungguh fala yalumanna illa nafsahu, jangan mencela siapapun kecuali harusnya dia cela dirinya sendiri. Jamaah sekalian, mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita. Marilah kita selalu tingkatkan keilmuan kita, keimanan kita, ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh hari-hari kita di dunia inilah terhitung dan akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu maka amar ma'ruf dan nahi mungkar, terutama nahi mungkar, sesungguhnya merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terhitung kurang mendapatkan porsi yang sesungguhnya dari kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan ini adalah menjadi penambah ya. Karena setiap hari kita tambah satu-satu, sehingga ilmu ini adalah menjadi semakin bertambah bagi kita, dan sekaligus menjadi bertambahnya tanggung jawab kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tidak bisa melakukannya sendiri, maka kita harus bersama-sama. Karena Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonganlah kalian di dalam kebaikan, dan janganlah kalian bertolong-tolongan dalam dosa dan permusuhan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.